Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Agama Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan kita, dari yang berkaitan dengan masalah ekonomi, muamalah, terkait dengan masalah ibadah, baik itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial, hubungan manusia dengan hubungan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, semua diatur dalam Islam, termasuk di dalamnya berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan diatur oleh Islam agar kemudian baik itu pemimpinnya selamat dunia dan rakyatnya juga bisa selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Sebab bagaimanapun rakyat membutuhkan pemimpin, dan tentu pemimpin adalah dalam rangka melayani rakyatnya. Kalau itu terjadi, maka insya Allah seorang pemimpin akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah sebabnya Islam kemudian memberikan arahan dan acuan berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam itu disebut dengan apa? Terkadang disebut dengan sultan, terkadang disebut dengan apa? Raja atau pemimpin. Dan itulah sebabnya di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi itu kemudian melakukan pemilihan pemimpin setiap 5 tahun. Maka rakyat berhak untuk menentukan pilihannya siapa yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Dan tentu kepemimpinan ini dalam Islam itu disebut apa? As-siyasah hiya ri'asah, bahwa politik itu adalah kepemimpinan. Setiap yang masuk dalam perpolitikan, maka cita-cita terakhirnya adalah bagaimana menjadi pemimpin. Cuma saja dalam Islam ini kepemimpinan itu tujuannya adalah dalam rangka melayani, bukan untuk dilayani, bukan untuk kemudian dipuja-puji, bukan untuk kemudian diagung-agungkan, tetapi tujuannya adalah bagaimana kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan tentu pelayanan ini disebutkan oleh salah seorang yang membahas berkaitan dengan masalah politik, Imam Al-Mawardi, dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah menyebutkan bahwa tugas pemimpin itu hanya 2 secara garis besar. Jadi tugas pemimpin hanya 2 secara garis besar. Yang pertama adalah hirasatud din, yang kedua siyasatud dunia. Tugas pemimpin adalah bagaimana menjaga eksistensi agama. Itu yang pertama. Paling penting adalah pemimpin itu menjaga keberadaan agama, supaya agama ini tidak hilang di atas permukaan bumi ini. Karena untuk selamat dunia akhirat itu adalah basisnya agama. Ketika agama kemudian diabaikan dan dipisahkan dengan kenegaraan, maka dipastikan negara itu kemudian tidak akan berumur panjang dan akhirnya bisa binasa dan kemudian tidak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi hirasatud din, menjaga agama. Yang kedua tugas pemimpin itu adalah siyasatud dunia, mengatur dunia supaya kemudian semua masyarakat mendapatkan hak-haknya. Kalau itu semua kita lakukan, menjaga agama sekaligus mengatur dunia, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan dunia dan sekaligus keselamatan akhirat. Itulah sebabnya dalam surat Quraisy itu sebagian ulama menerjemahkan bahwa maksud dari falyabudu rabb hadzal bait adalah bagaimana pemimpin itu mengarahkan masyarakat untuk menjalankan agama dengan baik, beribadah kepada Allah supaya dia mendapatkan kemudian kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Tugas pemimpin yang lain yang kedua adalah alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan ketika masyarakat lapar, artinya mensejahterakan masyarakat. Tidak boleh ada masyarakat yang kemudian kelaparan, tidak boleh ada masyarakat yang tidak punya tempat tinggal, tidak boleh ada masyarakat yang kemudian kekurangan pangan. Dia harus terpenuhi semua kebutuhannya. Itulah makna alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan ketika masyarakat lapar. Yang ketiga wa amanahum min khauf, memberikan keamanan ketika masyarakat takut. Jadi tugas pemimpin yang ketiga adalah bagaimana memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Sekarang ini terkadang kemudian orang gelisah, bagaimana kalau saya sudah pensiun, bagaimana kalau saya sudah purna tugas, apa yang saya lakukan karena gaji terhenti. Akhirnya orang kemudian muncul rasa takut. Itu semua harus dihapuskan oleh pemimpin. Bagaimana memberikan rasa aman ketika masyarakat ada rasa ketakutan. Seluruh dunia sepakat 2 ini, mensejahterakan masyarakat dan memberikan rasa aman. Tapi satu yang terlupakan
utamakan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk beribadah kepada Allah supaya dia bisa bahagia dan di dunia dan selamat di akhirat. Dan tugas kita sebagai ulama umara adalah memastikan bahwa masyarakat dipandu untuk kemudian mengamalkan agamanya. Itulah makna tadi hirasatuddin, menjaga agama supaya tetap diamalkan oleh masyarakat. Itu mungkin jadi terkait dengan kepemimpinan dalam Islam juga diatur secara detail oleh agama Islam ini agar kita betul-betul bisa merasakan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan hati-hati kita semua, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ajaran Islam, dan semoga kita bahagia dunia selamat akhirat, husnul khatimah, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.